Jadi selama dalam satu job desk yang sama atau bagian yang sama itu masih boleh dilakukan. Bukan berarti pemerkayaan pekerjaan itu bagian keuangan yang mengurusi SDM, ngurusin apa. Selama ini kan masih banyak yang seperti itu kan di beberapa perusahaan. Bukan yang seperti itu, karena kalau keluar dari job desk-nya atau keluar dari kompetensi yang dimiliki juga pada akhirnya nggak bagus juga. Gitu. Untuk poin pemerkayaan pekerjaan bisa ditangkap Bisa, maksudnya. Bu. Oke, nah sebaliknya penyederhanaan pekerjaan melalui informasi analisis jabatan perusahaan kan jadi tahu selama ini jabatan mana yang eh, rapel-rapel pekerjaan di luar job desk masing-masing. Misalnya ada resepsionis hotel, dia selain mengurusi tentang tamu, dia juga mengurusi soal keuangan. Itu kan nggak boleh, nggak bisa, karena terlalu banyak pekerjaan yang di luar tanggung jawabnya. Itu juga bisa menyebabkan karyawan kurang fokus dalam melakukan pekerjaan. Akhirnya disederhanakan. Resepsionis hanya mengurusi tamu-tamu yang datang ke hotel, sedangkan untuk keuangan dihandle oleh misalnya bagian kasir. Jadi ditambah jabatan lain untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dihandle oleh satu orang. Gitu. Jadi pemerkayaan dan penyederhanaan itu sebenarnya bukan tumpang tindih, tetapi eh, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di perusahaan. Apakah di perusahaan tersebut terlalu banyak pekerjaan yang dihandle oleh satu orang? Misalnya banyak pekerjaan yang dihandle oleh satu orang, padahal pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang penting, maka perusahaan bisa menyederhanakan tugas dari masing-masing karyawan ini dengan membaginya ke karyawan yang lain. Jadi yang biasanya pekerjaan dihandle oleh satu satu orang itu misalnya menghandle 5 pekerjaan seperti itu tadi, resepsionis, selain ngurusin tamu, juga mengurusi keuangan, ngurusin administrasi. Nah, disederhanakan dia untuk resepsionis hanya mengurusi tamu, untuk bagian keuangan dan administrasi dihandle oleh karyawan yang lain. Itu. Tujuannya agar lebih fokus mengerjakan satu pekerjaan dalam satu job desk yang dia kerjakan. Sampai sini paham maksud dari pemerkayaan dan penyederhanaan pekerjaan? Ada Siap, yang Bu. masih kurang paham? Siapa, Bu? Paham. Oke. Ada lagi seputar kegunaan informasi analisis jabatan? Berarti efisiensi itu juga sama, Bu ya, sama penyederhanaan. Sama. Konsepnya sama. Tetapi dilihat dulu efisiensinya itu seperti apa? Ya, Efisiensi jabatan yang dimaksud Mas Heru seperti apa? ya kayak ngerangkep gitu loh, Bu. Kayak ngerangkep pekerjaan sehingga apa tidak membutuhkan orang lain gitu loh, Bu. Ngerangkep-ngerangkep pekerjaan Iya, itu maksudnya sama kayak penyederhanaan pekerjaan. iya, sama kan? Enggak, justru penyederhanaan pekerjaan ini yang biasanya dirangkep-rangkep itu dibagi dengan karyawan yang lain. Oh, Jadi tugas dari karyawan tersebut atau tugas dari jabatan tersebut disederhanakan job desk-nya. Tuh. Kalau yang pekerjaan 5 pekerjaan dikerjakan satu orang itu namanya bukan efisiensi, itu namanya dikerjain, Mas. Perbudakan, Bu. Itu namanya dikerjain. Jadi bukan efisiensi. Efisiensi bagi kos perusahaan, tetapi bagi karyawan itu adalah dikerjain. Jadi harus pintar-pintar ya. Jangan mau hanya karena efisiensi, tetapi kompensasi yang didapatkan tidak sesuai. Kita kerjanya 5, orangnya 1, kompensasinya 1. Begitu ya, Pak Dadang?
Tapi kalau nolak ditandain, Bu. Kalau apa? Kalau nolak kerjanya ditandain. Kalau nolak pekerjaan ditandain. Iya. Gak apa-apa, ditandain doang, nggak kurang gajinya. Ya Bu, nggak bisa Bu. Kami loyalitas tanpa batas ya Bu. Masuk, ada memang andalan. Tapi nanti Ada, buat inceran, Bu. tapi nanti dibuat apa? Diceng, Buat Bu. diincer. Oh, itu Ceng. namanya resiko. Santai aja, ada yang bilang cukup berangkat kerja, kerjakan yang harus kalian kerjakan, terima gaji, pulang. Mau ditandain, mau apa, selama menjalankan tanggung jawab dengan baik, jalankan. Itu. Tapi pasti kalah sama yang cari muka. Kalah sama yang cari Pinter muka. cari muka. Iya, Apa? Biarin benar itu, aja, Bu. mereka Apa? cari muka, kita kan cari uang. Ya, betul. Oh, Kerja tuh cari duit. Mau yang cari muka, biarin. Yang dia banyak muka, kita banyak duit. Gitu. Saya Duitnya masuk gak Bu ada juga, dalam Bu. event yang bisa Cari cari muka muka. itu. Biasanya mungkin dapat tips atau lebih. Dapat bonus. Bonusnya Nah, setahun Oh ada gitu. 3 sendiri. Ada 3. Cuman karena cari muka. Iya. Ya sudah, ya kalau kamu gitu. nambah sampingan Kalau aja. gitu, kalau gitu besok gak usah kerja. Cari muka aja. Lumayan. dengan cari muka dapat itu, Bu. Bisa naik dari apa? Dari karyawan biasa jadi leader. Jadi dari karyawan biasa Leader. jadi leader. Begitukah Pak Dadang? Waduh, saya ini bingung Bu. Mau berkomentar Bisa apa? jadi Bu, tak jawab bisa jadi. Tapi tidak tahu nanti kalau leadernya dari awalnya itu Ya, Bu. Pakai lembar kertas. gajinya Kalau biasa Kalau tips dari langsung sini cari muka kan di sini, mau cari muka sini, sini masih ada atasannya. Kalau tips dari saya langsung aja cari muka ke sininya nih, atasannya itu. Masa, Bu? Bisa. Cuma rata-rata begitu sih, Bu. Jadi cari muka itu kan sama atasan langsungnya. Ya, Jadi begitu ini sudah pensiun ini, biasanya oleh atasan langsung yang baru, itu ini nanti akan lengser sendiri, Bu. nggak akan kepake. Nggak akan kepake, hilang itu nanti dia. Nah, itu yang kita pelajari kemarin waktu evaluasi kinerja kan ada bias-bias dalam evaluasi kinerja, ada yang central tendency, ada yang assimilation, di mana yang memiliki rasa satu frekuensi yang sama atau karena dasar rasa suka diberikan penilaian kinerja yang bagus, akhirnya mendapatkan posisi yang bagus di perusahaan. Tuh. Ya, terserah kalian lah, mau cari muka, mau cari duit sama aja. saya cari duit aja deh Bu. Saya dipakai efisiensi juga sama kantor. Juga Jadi penagihan, penawaran jadi satu ya. Saya dikasih efisiensi, saya juga melampaui lagi. ya, satu-satunya cara itu sebenarnya kalau kalian nggak kuat itu cuma satu. Kalau kalian nggak kuat, langsung ke kantornya Pak Dadang. Bikin pelaporan nanti dibantu Aduh, sampai selesai. Pak Dadang lagi. Kalau ke sana diajak ngopi saya Bu, tidak ada pelaporan Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini berarti kegunaan informasi analisis jabatan sudah cukup difahami. Nambah dikit ya, udah lebih 2 menit tapi kita tambah dikit. Nah, pelaksanaan analisis Bu. jabatan itu kegiatan mengumpulkan informasi tadi bisa dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan apa saja yang ada dalam suatu perusahaan. Baru yang kedua, menentukan teknik pengumpulan informasinya. Bisa melalui kuesioner, interview, observasi, panel of experts, employee logs. Baru setelah itu dilakukan proses analisis. Nah, analisisnya menggunakan dua metode. Metode berorientasi kerja dan metode berorientasi pekerja. Bedanya, jika metode berorientasi kerja dalam proses analisis jabatan, yang kita analisis itu adalah
yang dilakukan oleh pekerja. Jadi seperti tugasnya, perangkat-perangkat yang dipakai, mesinnya, konteks pekerjaannya. Kalau metode berorientasi pekerja, yang kita analisis atau yang dikumpulkan informasinya adalah perihal karakteristik dari pekerja tersebut. Apa pengalamannya, apa kompetensinya dalam perusahaan. Pada intinya, metode berorientasi pekerja berarti dilihat dari karakteristik orangnya atau karakteristik karyawannya. Sedangkan berorientasi kerja dilihat dari pelaksanaan kerjanya atau pelaksanaan tugas-tugas dari karyawannya. Jadi metode analisis ada dua, mau berorientasi kerja atau berorientasi pekerja. Kalau yang berorientasi kerja dilihat dari kalau berorientasi kerja berarti yang dikumpulkan informasi perihal jabatannya yaitu cara Pelaksanaan kerjanya. cara Waktu pelaksanaan kerjanya. kerjanya atau cara bekerjanya. Kalau metode berorientasi pekerja, berarti yang dianalisis dalam jabatan tersebut seputar Karakteristik. karakteristik atau karyawannya atau pekerjanya. Nah, elemen analisis jabatan ada dua, ada job description dan job specification. Job description sehubungan dengan pekerjaan atau uraian pekerjaan atau tanggung jawab pekerjaan, sedangkan job specification adalah spesifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi kalau job description seputar pekerjaannya, kalau job specification seputar spesifikasi atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Tuh, termasuk jenis kelamin, pengetahuan, batas umur, minat, emosi, pengalaman kerja, itu namanya job specification atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, sedangkan job description adalah uraian dari Jabatan atau pekerjaannya. uraian dari jabatan atau uraian dari pekerjaannya. Berarti kesimpulan dari analisis jabatan adalah kegiatan apa? Kesimpulan analisis Kegiatan mengumpulkan segala sesuatu atau informasi yang berkaitan dengan jabatan. kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan segala informasi perihal jabatan. Salah satu kegunaan informasi analisis jabatan adalah untuk menentukan salah satu kegunaan informasi analisis jabatan adalah untuk menentukan rekrutmen atau menentukan besarnya kompensasi. kompensasi.